Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Palembang ingin bertanya dengan Pak Guru. Pertama, alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Guru bisa diterima dengan akal sehat. Namun ada yang mengganjal di hati saya yang membuat saya bingung sampai saat ini. Bagaimana kita ini bisa, diri ini bisa benar-benar berjumpa dengan Allah melalui rasa tersebut. Karena sampai saat ini terus terang diri ini belum merasakan rasa itu, Pak Kiai. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai melalui tafakur dan sebagainya sudah saya coba, tapi diri ini belum bisa merasakan, ya Allah, kehadiran Allah itu, ya. Mohon doa dan petunjuknya dari Pak Kiai. Namun mohon tambah Pak Kiai, alhamdulillah semenjak berjumpa dengan Pak Kiai walaupun melalui YouTube, diri ini sangat sudah tenang dan damai hati, Pak Kiai. Apalagi seperti yang saya utarakan tempo hari, saya ini banyak sekali masalah yang paling puncaknya adalah di saat anak saya meninggal. Tapi setelah mendapat penjelasan dari Pak Kiai, sampai saat ini alhamdulillah hati ini sudah tenang, Pak Kiai. Namun Pak Kiai menambah sedikit, alhamdulillah, terima kasih semenjak berjumpa dengan Pak Kiai walaupun melalui YouTube, diri ini sudah sangat damai, tenang. Apalagi selama ini seperti yang saya utarakan dengan Pak Kiai, saya baru saja mengalami musibah, yaitu anak saya meninggal dunia. Namun setelah mendapat penjelasan dengan Pak Kiai, arti dari kematian itu sendiri, arti dari hidup itu sendiri, arti dari diri kita sendiri, dan sebagainya, membuat saya tenang dan damai. Mudah-mudahan sampai seterusnya. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bagaimana cara merasakan kehadiran Allah di hati kita? Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin Allah akan hadir di hati kita sementara hati kita masih kotor, sementara hati kita masih najis, sementara hati kita masih kufur, sementara hati kita masih syirik, dan sementara hati kita masih mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Maka tak mungkinlah Allah hadir
tak mungkinlah kita merasakan kehadiran Allah di hati kita selama di hati kita ini ada kuasa, ada hidup selain Allah. Jadi pada intinya manusia itu bagaimana cara merasakan atau bagaimana cara menghadirkan Allah di hati kita. Caranya hanyalah lewat pintu kematian. Yakni caranya harus memfitrahkan hakikat diri sejati manusia kita yang tak wujud, yang tak ada, yang tak hidup. Ketika kita sudah berikrar menyatakan bahwa diri manusia kita itu adalah kebalikan dari Allah, kebalikan dari sifat-sifatnya Allah. Bila Allah yang wujud, manusianya harus Adam. Bukan manusianya yang wujud, Allahnya diadamkan, Allahnya ditiadakan, Allahnya digoibkan. Seperti selama ini yang kita rasakan. Manakah mungkin kita bisa merasakan kehadiran Allah di hati kita, sementara yang jadi Tuhan di hati kita adalah hawa nafsu kita sendiri, diri kita sendiri, nama kita sendiri yang menjadi rajanya hati. Maka tidaklah mungkin kita bisa merasakan kehadiran Allah di hati ini. Jadi persyaratan mutlak ingin merasakan kehadiran Allah, maka benamkanlah, tenggelamkanlah kehadiran diri manusiamu, kehadiran wujud diri manusiamu di hatimu, tenggelamkan di dalam atau di lautan hayatullah. Jadi pasrahkan kembali, jadi abdikan kembali bahwa yang wujud hanya Allah, bahwa yang hidup hanya Allah, bahwa yang kuasa hanya Allah di hati kita. Bila di hati, bila kerajaan hati ini sudah fana, sudah hancur, sudah kiamat, sudah mati, raja di rajanya hati yang sejak dahulu, sejak akil balik hingga kini mentuhani hati, berajai hati, bila sudah kita tumbangkan kekuasaannya, bila sudah kita kudeta kekuasaannya, maka lenyaplah, fanahlah, tiadalah, goiblah diri manusianya. Setelah goib, setelah tiada, setelah mati diri manusianya, maka kita akan merasakan kehadiran wujudullah, kehadiran hayatullah, kehadiran
kuasa Allah, kehadiran, kehendak, daya upaya dan ikhtiar Allah yang meliputi hamba ciptaannya. Selama ini kita kan yang merasa wujud, selama ini kita kan yang merasa hidup, selama ini kita kan yang merasa berkuasa, selama ini kita kan yang merasa punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar. Nah, selama kita masih berwujud, berposisi sebagai Allah, sebagai Tuhan, berarti selama ini yang ngaku-ngaku jadi Allah itu kan kita. Bukan ahli zuhud, bukan ahli musyahadah, bukan ahli ma'rifat yang ngaku jadi Allah. Bagaimana mungkin orang yang sudah ma'rifat itu ngaku-ngaku jadi Allah, sementara di hati orang yang bersangkutan sudah tiada diri kemanusiaannya, sudah tak hidup lagi diri kemanusiaannya, sudah tak kuasa lagi diri manusianya, sudah tak memiliki apa-apa lagi diri manusianya, kecuali Allah. Ya, yang mengaku jadi Allah, ya Allah sendiri. Pada intinya yang bisa merasakan kehadiran Allah itu bukan manusianya. Karena bagaimana mungkin manusia merasakan kehadiran Allah bila manusia itu masih merasa hidup? Bagaimana mungkin manusia bisa merasakan kuasa Allah sementara yang berkuasa manusianya di hatinya? Yang merasa berkuasa merasakan Allah, tidak akan mungkin itu terjadi. Jadi bila manusia ingin merasakan, ingin menyatakan hayatullah, hidupnya Allah, maka matilah kehidupan manusiamu. Matikan rasa hidup manusiamu di hatimu. Jika sudah mati rasa kehidupan manusianya di hatinya, maka nyatalah hayatullah yang berkuasa menguasai badan-badan ciptaannya ini. Jadi apakah yang paling menyiksa hati kita selama ini? Yang paling menyiksa hati kita selama ini adalah merasa memiliki. Jadi ujung pangkalnya merasa memiliki ini adalah merasa hidup, merasa ada diri manusianya. Selama diri manusianya masih berasa hidup diri manusianya di hatinya, selama manusia masih merasa berkuasa diri manusianya di hatinya, maka ia akan merasa memiliki apapun yang di dekatnya. Hidup berasa dimilikinya, badan berasa dimilikinya juga, istri
istri berasa dimilikinya, anak berasa dimilikinya juga, harta benda, tahta, wibawa, kehormatan, kemuliaan, bila masih kita akui sebagai wibawa, kehormatan, kemuliaan diri manusia kita di hati kita, maka itulah yang disebut an-nar. Itulah siksa api neraka atau siksa alam kubur. Yang disiksa di dalam kuburannya. Apa kuburannya itu? Kuburannya ya dari tanah, badan-badan, cikal bakal badan yang dari tanah inilah kuburan-kuburan yang berjalan. Di dalamnya ia akan disiksa dengan rasa hidupnya, disiksa dengan penyakit-penyakit badannya, disiksa dengan ujian-ujian yang dari istrinya, dari anaknya, dari hartanya, dari wibawahnya, dari kebanggaannya, dari kehormatannya, dari kemuliaannya di sisi manusia. Itu semua akan menyiksa hati kita di dalamnya. Jadi siksa kubur, jadi siksa neraka yang ada di dalam diri ini akan menyiksa abadan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan itu ada dua jalan. Pertama, jalan yang pertama, hamba menyadari akan hakikat bertuhan. Hamba menyadari akan hakikat beragama. Dan hamba menyadari hakikat berislam di sisi Allah. Itulah waktu yang ditentukan. Ketika kita sudah rela dan ridho bahwa hidup ini Allah, maka setelah itulah siksa api neraka, siksa alam kuburnya akan terhenti dan akan dientas dari neraka ketika iman itu telah datang. Ketika hamba sudah mulai belajar hakikat dan ma'rifat, maka siksa-siksa itu semakin sedikit demi sedikit akan berkurang seperti yang Anda alami selama ini. Dulu sebelum Anda bertuhan, dulu sebelum Anda bertemu dengan hakikat dan ma'rifatullah, Anda begitu amat sangat sedihnya kehilangan buah kasih sayang Anda, yakni kehilangan anak. Karena Andalah sebagai pemiliknya di hati Anda, karena Andalah merasa sebagai ayah dari anaknya, sebagai pemiliknya, itulah yang membuat hati Anda hancur, hati Anda sedih, hati Anda gulana menghadapi kenyataan-kenyataan ujian dari Allah atas perginya atau wafatnya anak Anda.
karena Anda selama ini mengaku-ngakui bahwa anak ini anak Anda sendiri, maka siksalah yang Anda dapatkan, kesedihanlah yang kita dapatkan. Contoh lagi, kita punya uang 1 juta. Seumpama uang itu hilang atau dicuri orang, ketika hati kita masih merasa, hati kita masih menghaki uang yang 1 juta itu, hati kita masih merasa memiliki uang yang 1 juta yang hilang itu, maka kita akan tersiksa tanpa henti-hentinya dengan rasa penyesalan, dengan rasa kebencian, dengan rasa marah. Karena selama ini Anda mengaku bahwa uang 1 juta itu uang jerih payah Anda sendiri. Karena itulah Anda disiksa dengan rasa benci, dengan rasa kecewa, dengan rasa penyesalan yang teramat dalam. Akan tetapi, bila kita sudah tahu, bila kita sudah berpasrah diri kepada Allah bahwa yang mengadakan seluruh keadaan ini hanyalah datangnya dari Allah, bukan dari makhluknya, maka hati kita akan tenang. Hati kita akan selalu mutmainnah, karena kita sudah tidak merasa berkuasa memiliki anak dan uang 1 juta yang hilang itu. Sehingga hati kita rela dan ridho apapun yang diputuskan, apapun yang ditetapkan oleh Sang Pencipta kepada diri kita. Jadi kita fokus hati kita sudah bukan kepada makhluknya, bukan kepada anak yang sudah wafat, anak yang meninggal, sudah bukan kepada uang 1 juta yang hilang, akan tetapi fokus hati kita kepada semua keadaan ini tanpa seizin Allah, maka tak akan terjadilah keadaan ini. Karena semua keadaan yang terjadi kepada diri kita ini adalah qada dan qadarnya Allah, sudah ketetapan Allah, sudah ketetapan hidup. Jadi bila kita berasa hidup, maka hadapilah siksa-siksa itu. Namun bila kita sudah menyatakan bahwa Adamlah diri manusia kita, bahwa matilah diri manusia kita, bahwa gaiblah diri manusia kita, yang ada hanya Allah, yang ada hanya qada dan qadarnya Allah, bagaimana mungkin kita akan bersedih? Bagaimana mungkin kita akan kecewa? Bagaimana mungkin kita akan menyesal bila semua itu yang terjadi datangnya dari Allah? Bagaimana mungkin manusia bisa kecewa? Bagaimana mungkin manusia bisa bersedih? Bagaimana mungkin manusia bisa menderita bila diri manusianya
sudah tak merasa memiliki apa-apa. Jadi hanya ketenangan hatilah yang dirasakannya ketika hamba sudah kembali ke alam fitrahnya, yakni tidak memiliki apa-apa, tidak menghaki apapun yang ada di dunia ini. Semuanya hanyalah milik Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup saja milik Allah, bagaimana mungkin kita merasakan kesedihan, kesusahan, penderitaan bila hidup inilah sebagai penguji, pengada seluruh keadaan yang dihadapi oleh makhluk-makhluknya. Jadi hakikat anugerah, jadi hakikat bencana ini hanyalah keadaan-keadaan yang didatangkan oleh Allah kepada makhluknya, gunanya untuk menguji hati hambanya. Bertuhankah hamba kepada Allah, ataukah masih bertuhankah hamba kepada keadaan-keadaan anugerah ataupun bencana? Mana yang wujud di hatinya? Anugerahnya kah? Bencananya kah? Ataukah penciptanya yang wujud di hati kita? Jika sudah yang wujud sang pencipta di hati kita, tanda-tandanya diri manusianya sudah lebur, sudah hancur, sudah fana, sudah tiada. Yang ada hanya la ilaha illallah, yang ada hanya la haula wala quwata illa billah, yang ada hanya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sekarang mari kita buktikan. Sekarang mari kita logikakan agar saya bisa memahami kenyataan ini. Bila tak ada hidup di badan ini, apakah kita ada? Apakah Abdul Halim ini ada? Apakah nama Anda ada? Bila tak ada hidup, bila tak ada Allah, bila tidak diperjalankan dan dipergelarkan Allah di dunia ini, tentunya tanpa Allah kita pun tak ada, Muhammad pun tak ada. Dengan hiduplah maka nyatalah, diwujudkanlah badan-badan ini, diwujudkanlah anak-anak kita, diwujudkanlah istri dan harta-harta kita. Tanpa adanya Allah, semua itu takkan ada. Tanpa Allah, tanpa hidup, semua peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang kita alami pun tidak akan ada. Adanya semua keadaan-keadaan yang kita alami karena adanya hidup.
Jadi disitulah ujiannya. Kita bisa melewati siratal mustaqim, ataukah kita bisa melewati jalan yang lurus menuju Tuhannya, ataukah kita bisa melewati bahwa yang mengadakan qada dan qadar ini adalah ketetapan dari hidup. Hiduplah bahwa Allah lah yang berlaku di alam semesta jagat raya yang luar dan yang dalam, yang di dalam diri kita. Seolah-olah jagat yang ada di luar diri kita ini seolah-olah sangatlah amat besar dan luasnya. Bumi, luasnya bumi, luasnya hutan, luasnya lautan, luasnya alam semesta, luasnya galaksi, luasnya planet-planet, seolah-olah alam semesta yang ada di luar diri kita inilah yang maha luas, yang maha besar. Seolah-olah syariatnya demikian, karena kita hanya memandang yang ada di luar diri kita. Dikira langit-langit dohir itulah yang paling luas menurut diri kita selama ini. Akan tetapi luas mana alam semesta yang di luar dengan alam semesta dan langit-langit yang ada di dalam diri kita, diri manusia kita? Lebih luas manakah alam semesta yang kita pandang di luar diri kita dengan hidup? Jadi dengan hiduplah maka alam semesta yang ada di luar diri itu tercipta. Maka dengan hiduplah, dengan Allah lah apa-apa yang kita saksikan di alam raya ini tercipta. Tanpa adanya Allah, tanpa adanya hidup, apakah kita bisa menyaksikan alam semesta yang kita katakan yang maha akbar ini? Kan tidak tahu kita bila kita tidak hidup. Maka dari itu lebih luas mana antara alam semesta yang di luar diri dan yang ada di dalam diri? Hakikatnya alam semesta yang di luar diri itu sudah ada di dalam alam semesta yang ada di dalam diri, yakni Al-Quran Qadim. Seluruh alam semesta yang ada di luar diri itu sangat amatlah kecil dibanding dengan alam semesta yang ada di dalam diri, yakni hayatullah. Karena tanpa hayatullah maka kita tak akan bisa menyaksikan apa-apa dan menyaksikan siapa-siapa, apalagi menyaksikan alam semesta ini tanpa adanya Allah, tanpa adanya hidup. Maka ini bukti bahwa tanpa hidup maka alam semesta itu tak akan pernah terwujud, tak akan pernah tercipta. Buktinya, bila kita tidak hidup, apakah kita bisa menyaksikan alam semesta yang ada di luar diri kita? Semua persaksian yang ada di luar diri kita karena adanya hidup.
hidup, karena adanya Allah lah yang menciptakan dan yang mengadakan semua itu. Kembali kepada pertanyaan. Jadi bagaimanakah cara merasakan kehadiran Allah di hati kita? Yakni dengan cara sirnahkanlah rasa kehadiran manusiamu di hatimu. Rasa keberadaan kewujudan manusiamu di hatimu. Rasa hidup yang ada di hatimu sebagai hidup manusianya. Sirnahkan semua di dalam laku tapa atau hening atau zuhud atau khalwat dan tafakur. Karena tafakur sebentar saja bisa mengalahkan lebih afdal dari umur kita. Tafakur sebentar lebih afdal daripada ibadah 70 atau 8 tahun lamanya. Pada intinya, bertafakur menyadari ketidakberadaan diri di hati kita dan menyadari bahwa yang wujud hanya Allah di hati kita. Inilah lebih afdal dari seluruh umur kita. Karena selama ini seluruh umur kita yang jadi Tuhan bukan Allah. Akan tetapi selama ini seumur kita yang mentuhani, yang menguasai hati selama ini adalah hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua, khususnya bagi saudaraku, sahabatku yang bertanya ini, semoga Allah pahamkan kita semua. Semoga Allah bimbingkan hati kita agar selalu menuju ke jalan lurusnya, menuju wat siratal mustaqim, yakni hati selalu bertemu dengan Allah, selalu menghadirkan Allah lah pencipta semua keadaan yang kita alami bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah iman di sisi Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Terjawab sudah semuanya Pak Guru. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan Pak Guru dipanjangkan Tuhan umur dan selalu diberkahi Allah. Mudah-mudahan suatu saat aku bisa berjumpa secara zahir dengan Pak Guru. Alhamdulillah Pak Guru, sudah terjawab semua, sudah jelas semua. Apalagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, perjuangan mencari Tuhan ini sudah cukup lama, timbul tenggelam selama lebih kurang 15 tahun, 16 tahun. Dan Alhamdulillah akhirnya dipertemukan dengan Pak Kiai pada malam hari ini. Saya mendapatkan penjelasan yang sangat-sangat berharga bagi diri ini. Terima kasih Pak Guru. Alhamdulillah, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang, pemaparannya sangat jelas sekali.